Adik-adik, apa kabarnya? Tentunya pasti baik-baik aja ya, seperti Kak Faya dan Kak Ellen. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan kita menaikkan pujian. Dalam-dalam cinta Tuhan, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih Tuhan, lebih besar dari apapun, mengasihimu, mencintaimu, Yesus Juru Selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Ayo sekali lagi. Dalam-dalam cinta Tuhan, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih Tuhan, lebih besar dari apapun, mengasihimu, mencintaimu, Yesus Juru Selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk segala berkat kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami hendak menaikkan syukur kepadamu Tuhan dengan mengikuti ibadah anak online GKI Kota Wisata. Tuhan berkati agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Apanya? Kok tumben-tumbennya sih telat? Ada apa nih? Kan kita udah janjian nyampe di sini on time. Ya kakak, kan online, gak apa-apa dong. Tapi garing banget kan nungguin. Yang penting kan kak, On time ya on time kan. tapi kan aku nepatin janji kak. Aku dateng. Kak, ngomong-ngomong soal janji ya, kita angkat satu pujian yuk kak. Yuk adik-adik, kita angkat satu pujian, janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kak Ellen, gimana kak? Udah gak kesel lagi kan sama aku? Gimana ya? Makanya lain kali inget dong janjinya. Terus ditepatin. Untung aku kakak yang sabar. Kak, tahu nggak? Aku ya ingat-ingat soal janji. Kakak mau dengar sesuatu nggak dari Kak Ance? Soal janji juga, Kak. Apa tuh kak? Janji apa? Kak Ance janji apa sama kakaknya? Bukan Kak Ance janji sama aku, bukan aku janji sama Kak Ance, tapi Tuhan Yesus, Kak. Pasti Kakak belum baca deh itu Alkitabnya. Kan udah di-share kemarin bahannya. Ayo adik-adik, adik tahu nggak bahannya hari ini apa? Iya betul. Kasih tau kakak dong. Ih Kak Ellen, adik-adik tuh udah betul loh. Bahannya dari Kejadian 6 sampai 9.
Kok bisa ya aku terlewat nih? Ya udah deh Kak. Udah yuk. Yuk, kita denger aja cerita dari Kak Ance sambil mengangkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berubah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berubah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali dalam sekolah minggu online dan bersama Kak Ance hari ini kita akan mempelajari atau mendengar cerita firman Tuhan yang temanya adalah Allah berjanji. Kakak guru sekolah minggunya sudah kirim ya ke WA grup orang tua ayat Alkitab yang akan menjadi cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian yang cukup banyak. Pasal 6 ayat 9 sampai pasal 7 seluruhnya, pasal 8 seluruhnya, dan pasal 9 dari ayat 1 sampai 17. Kalian sudah baca? Oh, sebagian dari kalian sudah baca. Yang belum membaca, boleh nanti membacanya setelah mendengarkan cerita firman Tuhan yang hari ini temanya adalah Allah berjanji. Dan kisah yang menjadi cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kisah siapa? Kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah bukan asing lagi ya. Kalian sudah tahu ya, bahkan waktu kalian sekolah minggu kelas kecil pun sudah ada lagu sekolah minggunya. Masih ingat gak? Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mentunya masuk dalam bahtera. Hujan deras turunlah, hujan deras turunlah, hujan deras turunlah. Berapa orang yang selamat? 8 orang selamat. Ya, sebelum kakak bercerita tentang tema kita hari ini, Allah berjanji, kita akan berdoa dulu. Tetapi hari ini, untuk firman Tuhan yang akan berdoa adalah adik kelas kalian di sekolah minggu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya mengerti. Amin. Ya adik-adik, sebelum kakak menjelaskan cerita firman Tuhan nih pada hari ini, kakak mengajak kalian untuk mengingat kembali pelajaran yang sudah pernah kalian dengarkan pada sekolah minggu-minggu yang lalu, tuh tentang Adam dan Hawa. Kalian tahu bahwa Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dan merupakan mahkota ciptaan Allah. Kenapa dikatakan mahkota ciptaan Allah? Karena Allah menciptakan mereka segambar dan serupa dengan Allah, dan Allah menghendaki mereka memiliki karakter seperti Allah. Karakter seperti Allah itu seperti apa? Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam cinta kasih, hidup di dalam ketaatan. Itu yang Allah mau ketika Allah menciptakan mereka itu. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ternyata manusia ini gagal hidup dengan karakter yang dimiliki Allah. Mereka kalah oleh godaan iblis. Dan mereka jatuh ke dalam dosa ketika mereka memakan buah dari pohon di tengah taman yang memang Allah sudah katakan jangan sentuh. Nah, mereka jatuh ke dalam godaan itu, mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, setiap perbuatan adik-adik selalu ada upahnya. Dan ketika mereka melakukan perbuatan dosa, maka mereka pun menerima upah dari perbuatan mereka. Allah murka kepada mereka, Allah marah kepada mereka, ya kan? Dan mereka sudah kehilangan kekudusan Allah di dalam hidupnya. Kalian tahu Adam
ada hukumannya. Terhadap Hawa juga ada hukumannya. Dan kalau di Alkitab dikatakan upah dosa itu adalah maut. Tetapi pertanyaannya adalah ketika Allah sudah menghukum mereka, ketika Allah sudah mengusir mereka dari Taman Eden, apakah kemudian Allah hidup terus di dalam perasaan menghukum, di dalam sikap yang menghukum? Jadi kalau kita misalnya udah kesel sama orang, benci, apakah akan benci terus? Allah tidak seperti itu. Allah itu Allah yang pengampun, Allah yang penuh cinta kasih. Allah kemudian apa? Mengampuni, mengasihi mereka dan memberikan janji kepada mereka. Ingat, memberikan janji kepada manusia itu bahwa Allah kan bahwa suatu saat akan datang juru selamat yang akan menebus manusia-manusia ini dari dosanya. Sekali saja menebus manusia ini dari dosa-dosanya. Itu janji Allah. Pertanyaannya, Allah PHP enggak? Allah tepati enggak janjinya? Kalian semua sudah tahu, ribuan tahun kemudian juru selamat yang dijanjikan Allah datang. Dan Yesus Kristus, sang juru selamat itu sekali mati untuk dosa-dosa manusia. Jadi ingat ya, bahwa ketika manusia melakukan dosa, ada upahnya. Upahnya adalah hukuman itu. Tetapi Allah bukan hanya Allah yang tahu menghukum. Allah tetap memberikan kasih-Nya, Allah mengampuni, dan kemudian apa? Allah janji memulihkan. Lewat apa? Lewat kedatangan juru selamat. Allah memenuhi janjinya? Ya, Allah memenuhi janjinya. Lalu manusia Adam dan Hawa ini kemudian beranak cucu, berkembang, semakin banyak memenuhi bumi ini. Tetapi masalahnya mereka tetap melakukan dosa. Mereka tidak menjaga kekudusan Allah. Mereka hidup di dalam kejahatan. Mereka sudah jauh dari kasih Allah. Segala yang jahat mereka lakukan, dan ini mendatangkan murka Allah juga. Lalu Allah mengatakan apa? Aku akan menghanguskan semua makhluk hidup ini, manusia maupun hewan. Aku akan menghanguskan, karena Allah sudah melihat betapa jahatnya mereka ini. Lalu dari semua manusia yang berdosa ini, Allah melihat satu manusia. Siapa dia? Nuh. Lalu Allah berkata kepada Nuh, kalau sekarang itu kira-kira mungkin ngomongnya gini, Nuh, sini Nuh, kamu buat satu bahtera dari kayu, ukurannya sekian, kamu harus membuatnya seperti apa? Itu semua disampaikan Allah ke Nuh, dan Nuh melakukan itu. Dia mengerjakan itu, dan ketika bahtera itu sudah selesai, Allah menyuruh Nuh masuk ke dalam bahtera itu beserta istri, anak-anak menantunya, dan hewan-hewan yang sudah ditetapkan Allah. Lalu Allah sendiri yang menutup bahtera itu. Kemudian apa yang terjadi? Allah mendatangkan hujan 40 hari 40 malam. Allah mendatangkan air bah, dan itu semua mengakibatkan musnahnya semua manusia dan hewan itu. Sampai kemudian Allah melihat sudah cukup waktunya bahwa manusia yang ada di dalam bahtera ini, Nuh ini pun mereka harus hidup seperti manusia normal lainnya. Mungkin mereka yang bercocok tanam, hewan-hewan pun harus hidup di alam bebasnya lagi. Kemudian air bah itu surut, Nuh dan seisi kapalnya, seisi bahteranya keluar dari bahtera itu, dan keluar dari bahtera itu, dan kemudian apa yang dilakukan? Dia memberikan persembahan kepada Allah. Lewat apa? Lewat korban bakaran itu. Nah, adik-adik, dari kisah Nuh ini apa yang bisa kita lihat? Yang bisa kita lihat adalah bahwa ketika Allah sudah melakukan hukuman, memusnahkan semua manusia itu, kemudian Allah membuat sebuah janji. Janji inilah yang disebut dengan konvenan. Janji Allah. Allah mengatakan apa? Bahwa Dia tidak akan mendatangkan lagi air bah. Tidak akan mendatangkan lagi air bah untuk memusnahkan manusia. Apakah Allah menepati janji itu? Ya, Allah menepati janji itu dan memberinya lewat tanda apa? Pelangi. Nah, jadi adik-adik,
sudah tahu ya bahwa kisah Allah berjanji yang menjadi cerita firman Tuhan atau tema kita hari ini itu diambil dari kisah Nuh, di mana Allah yang sudah sangat sedih dengan kehidupan manusia yang hidup dalam dosa itu, kemudian Allah memilih orang yang hidupnya relatif lebih saleh, yaitu Nuh, dan kemudian Allah mendatangkan air bah. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang sudah kalian dengar, kalian jadi tahu kenapa Allah mendatangkan air bah. Allah mendatangkan air bah adalah sebagai cara untuk menghukum manusia yang hidupnya sudah luar biasa jauh di dalam dosa. Lalu kemudian kenapa Allah memilih Nuh? Karena dari semua manusia yang hidup di dalam dosa itu, Nuhlah yang hidupnya relatif saleh, taat kepada Allah. Lalu kemudian apakah Allah selalu hidup di dalam sifat, sikap menghukum? Tidak. Setelah air bah itu berlalu, Allah berjanji, itu tepatnya setelah bahtera Nuh itu nyangkut ya di atas gunung ya, di atas gunung. Kemudian Nuh dan keluarganya memberikan persembahan kepada Allah, dan Allah berkenan kepada persembahan itu. Kemudian Allah memberikan janji kepada Nuh. Itulah yang disebut dengan konvenan. Janji Allah itu disebut konvenan, yaitu bahwa Allah tidak akan lagi mendatangkan air bah untuk memusnahkan atau menghabiskan atau menghukum manusia. Allah tidak akan lagi mendatangkan itu. Dan janji itu ditepati Allah. Dan sebagai bentuk janji itu Allah memberikan tandanya lewat apa? Pelangi. Lewat pelangi. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari sini juga? Satu hal, kita adalah manusia yang berdosa. Pasti ya, dosa kita itu ya, ada yang kita sadari kita lakukan, ada yang juga kita tidak sadar melakukannya. Tapi yang pasti adalah kita manusia yang berdosa. Tapi kita boleh bersyukur karena kita memiliki Allah yang penuh kasih dan pengampunan, yang Allah tidak selalu membiarkan kita hidup di dalam hukuman. Dan yang satu pasti lagi, Allah selalu berjanji menyertai kita di dalam hidup kita. Dan setiap kali Allah berjanji, Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Dari semuanya itu, sekali lagi kakak mau mengatakan, Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh pengampun, Allah yang tidak pernah ingkar akan janji-janjinya. Kita bersyukur punya Allah yang selalu setia pada janji-janjinya. Dan janji Allah adalah janji yang indah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari kisah Nuh Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali bahwa kami adalah orang-orang yang harus bersyukur karena Allah kami yang penuh cinta kasih. Allah kami adalah Allah yang setia, yang selalu memberikan damai sejahtera kepada kami, yang juga mengampuni segala dosa-dosa kami. Allah yang tidak pernah ingkar pada janji-janjinya. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup di dalam kesetiaan kami akan janji Allah, itu janji keselamatan yang akan Allah. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuh adik-adik, Kak Fanya, udah denger kan cerita Kak Ance? Udah Kak, ternyata Allah tuh keren banget ya Kak. Selain dia memelihara kehidupan kita semua, dia juga memelihara kehidupan adik-adik.
Benar adik-adik, sudah selayaknya kita menepati janji kita seperti Allah membuat janji dan menepatinya. Nah, untuk aktivitas minggu ini kita sama-sama mengingat nih janji apa yang sudah kita buat namun belum kita tepati. Kalau Kavanya ada janji yang belum tepati belum? Ada nggak? Kayaknya ada deh Kak. Aku kemarin janji sama Mama buat nilainya bagus, supaya Mama beliin aku handphone. Belum aku tepatin nilainya bagus. Terus usahanya apa dong supaya janjinya bisa ditepati? Kayaknya aku bakal belajar deh Kak malam ini. Semangat ya Kavanya. Kita bantu doa ya adik-adik juga ya. Janji apa yang adik-adik belum tepati, adik-adik tulis. Dan usaha apa yang adik-adik lakukan supaya janji adik-adik ini bisa terwujud. Oke adik-adik, kita tunggu ya. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa kumpulkan persembahan di dalam amplop atau di celengan yang adik-adik sediakan di rumah. Nanti adik-adik minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja. Sini adik-adik. Yuk adik-adik, sambil kita membawa persembahan kita mau angkat satu pujian, bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan. Tuhan berkati persembahan ini agar dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah Kak Ellen, hari ini aku belajar banyak hal loh Kak. Aku belajar untuk menepati janji aku, sama seperti Allah menepati janjinya. Benar Kak, kita juga belajar ketika Allah yang kudus mengirim air bah untuk menghancurkan manusia berdosa. Dalam belas kasih-Nya, Dia menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Dan Nuh merespon dengan menyembah Allah. Allah juga berjanji tidak akan menghancurkan seluruh kehidupan bumi dengan air bah. Wah keren banget ya Kak. Yuk Kak, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita angkat satu pujian. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit,
sudah berakhir, dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih sudah menyertai kami di dalam sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus memberkati kami sehingga kami menjadi anak-anak yang mau hidup setia di dalam janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hanya mau menaruh percaya kami, menaruh hidup kami di dalam tangan perlindungan Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai di minggu depan. Tuhan Yesus Memberkati.